warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin maaf buat rekaman. Maaf ya Pak. Gitu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI. Apa? Oh ya, Profesor Dr. Haji Ma'mun Murad Al-Barbasi MSI. Saya perhatikan kelihatan lebih muda dari pertemuan saya yang terakhir. Yang terakhir bukan yang terakhir yang kemarin di rumahnya Pak Menteri Pendidikan, yang terakhir setahun yang lalu gitu. Kelihatan lebih cerah, kelihatan sangat berbahagia. Dan karena kelihatan segar, muda, Muktamar Muhammadiyah tahun depan ya? Muktamar Muhammadiyah yang akan datang saya rasa akan terpilih 13 PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Dr. Adiman Syah, kurang A ya, Dr. Adiman Syah. Mestinya yang mengisi ceramah ini beliau alumni Al-Azhar kan. Beliau seorang Azhari gitu. Ya, kalau saya kan cuma lulusan Ciliwung University. Ciliwung University, bukan Chicago University tapi Ciliwung. Bapak-bapak wakil rektor, pimpinan UMJ, para dosen, para karyawan, para mahasiswa dan mahasiswi, hadirin sekalian yang saya hormati. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid At-Taqwa ini untuk memperingati hari besar Nuzulul Quran. Tanpa izin dan berkenannya tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti pada malam hari ini. Yang kedua, saya merasa sangat terhormat diundang ke UMJ. Saya dulu dosen di UMJ, di Visipol. Saya mengajar di jurusan apa ya? Lupa saya. Belum ada jurusan antropologi, jurusan politik dan apa? Kesos ya. Saya mengajar antropologi dan sosiologi. Ya. Berapa semester? Saya lupa saya. Termasuk honorariumnya juga lupa saya. dapat gaji berapa itu lupa saya. Kayaknya lumayan nak ya. Ya. Ada dua pendapatan yang paling halal dan paling sah itu, yaitu honorarium mengajar dan honorarium menulis di koran. Nah, itu uangnya itu berkah sekali. Maka Mas Arif Rashid Hasan cocok itu kalau jadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Karena halal banget itu.
Kalau di politik itu saya rasa nggak terlalu halal. Ya, zakatnya harus lebih besar daripada 2,5%. Karena zakat itu kan untuk menyucikan kan, untuk membersihkan. Jadi kalau honorarium dari UMJ nggak usah dizakati, nggak apa-apa itu. Udah bersih. Udah bersih. Ya betul, di samping jumlahnya kecil, tapi yang pasti bersih. Jadi nggak perlu zakat itu, nggak perlu dipotong 2,5%. Ya kalau honorarium sebagai anggota DPR, saya 4 periode anggota DPR, 4 kali 5 tahun. Oh 20 20% 20 tahun. 20 tahun itu zakatnya mesti banyak, itu tidak cukup 2,5%. Mungkin zakat perdagangan sama zakat pertanian kurang itu. Ya. Kalau zakat perdagangan kan 2,5%. Pertanian kalau tergantung hujan 2,5%. 5% kalau tergantung hujan. Kalau airnya cari sendiri 2,5%. Enggak, kalau airnya cari sendiri kan dia tambah biaya. Ya, kalau tada hujan, karena hujan 5%. Kalau zakat profesi dulu Pak Amin Rais, Pak Profesor Dr. Amin Rais itu mencanangkan zakat profesi 15% minimal. Oh 20 ya? 20%. Seperti zakat dia bilang, beliau mengatakan seperti zakat dokter. Dokter itu kalau visit kan cuma cepet banget kan, cicit gitu. Ya sudah sehat gitu ya. Kalau begini terus besok bisa pulang atau 2 hari bisa pulang. Berapa itu visitnya? Gitu. Tapi bayaran dokter di Indonesia juga tidak terlalu mahal. Di Beirut ke dokter itu $100. $100 itu berarti 100 US dollar itu berarti di 1,6 1,7 juta. Dokter spesialis di Rumah Sakit Abdiwaluyo Menteng 700 ribu. Periksa saja itu. Apa yang dirasakan Pak? Enggak ada yang dirasakan gitu kan. Biasa saja. Itu 700. Pondok Indah 600. Taman Puring berapa? Muhammadiyah Taman Puring 300. RSIJ dokter gigi agak mahal itu. Ya, dokter gigi Mas Arief Rashid itu. Mana Pak dokter gigi? Ya. Agak mahal kalau mau praktek ya. Anak saya dokter gigi nggak pernah mau praktek. Capek-capek sekolah nggak mau praktek. Sampai apa tadi kok ngomong itu tadi? Oh ya, saya diundang, ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sebagai ubahnya saya bacakan pantun supaya nggak kalah dengan Pak Adimansyah. Bukan batang sembarang batang, batang rami burung kepodang. Bukan datang sembarang datang, datang saya karena diundang. Diundang. Jadi meskipun saya dulu dosen di FISIP dan saya pernah anggota BPH, anggota BPH, tapi kayaknya saya nggak memberikan sumbangan apa-apa pada kemajuan UMJ. Kerjanya cuma rapat repet aja ya. Rapat repet ya. Hasilnya nggak begitu hasilnya nggak begitu jelas. Ya, saya sekarang udah kapok saya. Saya nggak akan mau lagi diangkat jadi BPH atau apa macam-macam lah. Pokoknya di Muhammadiyah saya nggak akan mau lagi. Saya bilang punya jabatan-jabatan. Saya mau yang tidak ada jabatannya saja. Terus pantun yang nomor 2. Pantun yang nomor 2 tapi bahasa Jawa ini.
Ciu di ora arek mrica pala dienggo jamu. Tekoku niatku apik ditampa Allah ya wis begjaku. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tema pengajian ini bagus sekali ya. Ramadan unggulan. Ya. Ramadan unggulan. Spirit unggul, semangat untuk menjadi orang yang unggul, kelompok yang unggul atau umat yang unggul itu kurang. Ya. Di kalangan umat Islam itu kurang. Maka orang Islam itu seringkali prestasinya biasa-biasa saja. Ya. Yang jadi jenderal-jenderal itu banyak, tapi kok yang jenderal yang menonjol gitu jarang. Yang dari kalangan Islam itu. Yang menonjol, jenderal yang menonjol seperti Jenderal Benny Murdani, misalnya gitu. Atau yang sekarang masih ini Jenderal Luhut. Jenderal Luhut. Ya, Jenderal Listio Sigit. Nah, kebetulan beliau-beliau itu beragama Kristen. Lo kan jenderal-jenderal Islam itu banyak, kok nggak menonjol kan? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tidak ada yang prestasinya fenomenal dan kemudian dalam bidangnya dia dominatif, menonjol dan dominatif gitu. Ini harus jujur ya. Orang perguruan tinggi itu harus jujur. Orang universitas, orang perguruan tinggi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ia harus jujur. Kalau ada orang berprestasi harus diakui. Orang Islam yang menjadi direktur PJKA atau KAI itu banyak dari dulu. Tapi kok yang bisa memperbaiki kereta api Ignatius Jonan. Fakta itu. Dulu kereta api itu ya Allah, ya ampun kalau naik kereta api itu enggak karu-karuan itu. Ada yang enggak bawa tiket bisa masuk, ada yang jualan pecel, es teh, endok asin, es teh, setelah itu pecel, telur asin, stasiun itu enggak karu-karuan. Loh, kok setelah Pak Ignatius Jonan menjadi direktur KAI, kok sekarang ya ampun bagusnya bukan main. Tepat waktu, bersih. Bahkan orang yang nggak punya tiket bisa masuk, tidak bisa masuk stasiun. Bahkan kita nggak perlu menjual tiket, cukup wajah saja gini ini. Udah masuk, coba scan. Kok pikiran kayak gitu dulu nggak ada? Untung belum pernah diserahkan kepada eksekutif Muhammadiyah. Sehingga orang Muhammadiyah bisa ngeritik-ngeritik sekarang. Coba kalau pernah ada orang Muhammadiyah yang menjadi direktur KAI gitu. Kita malu. Ya, yang ada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, tapi kita juga bisa bertanya, banyak Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah kok ya begitu-begitu saja. Sekolah juga enggak bagus-bagus. Perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, ranking 1 di Indonesia, apakah itu UGM, UI, ITB atau ya 3 itu yang bolak-balik ganti-gantian ya. Itu di tingkat Asia Tenggara saja di atas 50. Di dunia di atas 170 rankingnya. Padahal Menteri Pendidikannya Muhammadiyah. Bapak Profesor Dr. siapa? Yahya Muhaimin pertama. Masalah Pak Yahya dulu ya. Awal reformasi itu Yahya Muhaimin. Profesor Dr. Yahya Muhaimin, setelah itu Profesor Dr. Malik Fajar, setelah itu Profesor Dr. Bambang Sudebyo. Setelah itu jangan disebut namanya. Ya nanti ini saya hanya menunjukkan enggak ini betul. Enggak ada yang fenomenal kayak Jonan gitu. Nah, maka dari itu spirit unggul itu penting sekali. Penting sekali. Supaya perguruan tinggi Muhammadiyah nanti nyalip UGM, nyalip UI,
nyalip ITB. Kenapa tidak bisa itu universitas apa yang di Bandung itu, Universitas Telkom atau BINUS itu bahkan sudah membayang-bayangi universitas seperti UI dan Gajah Mada itu. Ya, jadi semangat untuk unggul itu kurang. Ya. Padahal bangsa-bangsa di dunia itu semuanya itu kalau klaimnya itu menjadi apa? Bangsa yang unggul. Bangsa yang unggul. Orang Amerika itu merasa dirinya itu bukan merasa, meyakini bahwa dirinya bangsa Amerika itu the chosen nation. Bangsa yang terpilih. Jadi kalau orang-orang Yahudi yang kemudian berhasil mendirikan negara Israel yang sekarang menjadi negara paling kuat di Timur Tengah. Bukan hanya paling kuat, paling kaya. Dalam pengertian pendapatan per kapitanya memang dia kalah dengan Qatar, dengan Emirat Arab, dengan Arab Saudi, dengan Bahrain. Karena Qatar itu pendapatan per kapita 108.000 US dollar. 108.000. Duit semua. Ya. 108.000 US dollar. Arab Saudi itu 34.000. Emirat itu 94.000. Israel 54.000 US dollar. Karena dia pendapatan per kapita tinggi, maka kaya, maka dia bisa beli macam-macam, beli senjata-senjata, termasuk senjata-senjata yang canggih buatan Amerika itu. Di Amerika itu ada pesawat F-35. Itu Israel beli, tapi sekaligus beli lisensinya, sehingga dia bisa membuat F-35 itu di Israel sendiri. Dan F-35 buatan Israel itu lebih canggih daripada F-35 buatan Amerika. Wow. Emirat Arab setelah berdamai dengan Israel menandatangani sebuah kesepakatan namanya The Abraham Accord. Itu dijanjikan oleh Amerika, kalau kamu mau menandatangani Abraham Accord, artinya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, kamu bisa beli F-35. Tapi sampai hari ini belum di deliver, belum dikasih juga. Jadi canggih sekali. Saya 6 tahun di Beirut. Itu di atas kota Beirut itu hampir seminggu 2-3 kali itu pesawat-pesawat tempur Israel itu menari-nari di langit gitu. Ngece gitu loh. Sing diece ora iso apa-apa. Jadi enggak, ini kayak main-mainan. Negara Arab itu semua untuk mainan Israel itu enggak bisa nembak pesawat yang enggak tinggi-tinggi amat itu aja enggak bisa. Belum lagi drone itu hampir setiap waktu itu drone itu keliling kota Beirut, Damaskus, Baghdad, Jordan, sebagian Mesir. Paling kalau Mesir itu berani mengutuk dengan keras pelanggaran wilayah udara Mesir, sebuah negara yang berdaulat. Daulatmu kuwi gitu kan. Ya megeli banget gitu kan. Ya, itu kalau orang Israel menyebut dirinya the chosen people, orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih. Dia memang merasa merasa superior dan memang makhluk pilihan Tuhan. Al-Quran saja membantah kan, karena memang mereka mengaku itu. Qul ya ayyuhalladzina hadu in ja'amtum annakum awliya'ulillah min duninas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, gitu kan. Katakan kepada orang-orang Yahudi dan kata kepada orang Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu, jika kamu merasa menjadi kekasih Allah, pilihan Tuhan, bahkan tanahnya pun mereka meyakini dijanjikan, the promised land itu ya, tanah yang dijanjikan.
yang dia klaim 3.000 tahun yang lalu. Itu sudah tanahnya dia, Palestina itu. Tapi karena dia kaya, pintar, dia bisa melakukan penelitian-penelitian, bahkan penggalian-penggalian arkeologi. Lalu dia menunjukkan bukti, ini bukti kami. Nenek moyang kami 3.000 tahun yang lalu sudah ada di sini. Sementara orang Arab karena nggak punya duit, nggak bisa melakukan penelitian, ya cuma membantah, bohong, gitu. Ya kayak gitu-gitu. Ya ini orang Israel ini, karena pintar, kaya, berkuasa, kuat, ya maka seperti kata Foucault itu kan, kekuasaan itu memproduk pengetahuan. Jadi pengetahuan itu banyak diproduk oleh mereka. Jurnal-jurnal, buku-buku, apalagi profesor-profesor mereka banyak sekali, unggul-unggul itu. Ya. Nah, bangsa Amerika itu juga, bangsa Amerika itu menyebut dirinya the chosen nation. Jadi kalau orang Yahudi itu chosen people, dia chosen nation. Maka orang Amerika itu jarang menyebut nasionalisme. Kita bangsa yang harus kuat nasionalismenya, patriotisme, jarang. Orang Amerika itu sukanya menyebut American exceptionalism. American exceptionalisme. Jadi keistimewaan orang Amerika. Keistimewaan orang Amerika. Kenapa istimewa? Dia merasa berdirinya bangsa Amerika itu beda dengan berdirinya bangsa-bangsa yang lain, karena mereka itu merupakan imigran dari Eropa, terutama Eropa Barat. Eropa Barat itu Inggris, Irlandia, Jerman juga ada di situ, Prancis sedikit. Ya pokoknya orang-orang yang dikenal dengan WESP, White Anglo-Saxon Protestant. Jadi orang-orang yang berkulit putih, tapi tidak sembarang kulit putih, tapi kulit putih yang Protestan. Maka mereka itu mempunyai sebuah etika namanya White Anglo-Saxon Protestant Ethic. Jadi etika Protestan. Nah, maka ketika mereka pindah ke Amerika, itu mereka merasa dirinya itu seperti orang-orang Yahudi yang dulu pergi ke Kanaan. Nah, ini orang-orang Protestan yang pindah ke Amerika menemukan dunia baru. Dia menyebut seperti orang perjalanan pilgrim. Sebuah perjalanan kayak pergi haji, perjalanan haji untuk menemukan dunia baru. Bahkan mereka itu pada tahun 1600 sekian sampai 1700-an, itu mereka ketika di kapal-kapal itu, ada sebuah kapal namanya Arbela. Di kapal Arbela itu ratusan penumpang yang dari Eropa Barat itu dipimpin oleh seorang pendeta. Pendetanya namanya John Winthrop. John Winthrop. Nah, John Winthrop itu berkhotbah di kapal itu seakan-akan dia menirukan khotbahnya Yesus Kristus di bukit. Kan ada terkenal banget kan itu khotbah di atas bukit itu, Sermon on the Mount, ya. Sermon on the Mount. Jadi khotbah di atas bukit. Terkenal di Indonesia menjadi khotbah di atas bukit. Dr. Kunto Wijoyo sampai menulis sebuah novel judulnya Khotbah di Atas Bukit. Siapa yang pernah baca? Bangetan kalau nggak pernah baca novel itu. Itu novel bagus banget itu. Bagus banget. Memang agak susah. Membaca novel itu harus sungguh-sungguh. Novelnya Pak Kunto Wijoyo itu. Khotbah di Atas Bukit tentang ada barman, ada kuda putih, ya, dan sebagainya. Itu agak filosofis. Bukan agak memang filosofis. Itu seperti novel-novelnya para ahli tasawuf Islam. Ya. Bapak Ibu pernah membaca novel apa misalnya yang susah? Mantiqut Thair. Mantiqut Thair itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia musyawarah burung. Conference of the Birds. Ya. Wah itu juga susah. Mantiqut Thair atau Laila Majnun.
dan sebagainya. Itu novel-novel kelas, itu novel-novel berkelas. Atau siapa novelnya Ibnu Tufail, apa Ibnu Tufail, yang menceritakan orang di pulau itu loh, Zakjan, ya, Zakjan, Hai bin Zakjan. Itu novel-novel keren itu ya, novel-novel keren. Nah, itu dia khotbahnya itu karena diinspirasi oleh Yesus Kristus, khotbah di atas bukit, dia membuat khotbahnya itu judulnya A City Upon a Hill. A City Upon a Hill, jadi kota di atas bukit. Dia mengatakan kalau nanti kita sudah sampai di Amerika, di benua baru itu, kita akan bangun benua baru itu. Dan nanti mata di seluruh dunia ini akan melihat Amerika. Seperti melihat sebuah kota di atas bukit. A city upon a hill. Dan itu Bapak Ibu sekalian, presiden-presiden Amerika itu semuanya kalau pidato selalu mengutip John Winthrop itu. John Winthrop itu. Ini kota di atas bukit yang cemerlang, yang diikuti oleh seluruh dunia. Karena itu mereka mempunyai namanya manifest destiny. Semacam takdir. Orang Amerika itu ditakdirkan menjadi bangsa yang eksepsional, dan karena itu menjadi bangsa yang harus memimpin dunia ini. Bangsa Amerika itu meyakini dirinya itu membawa mandat dari Tuhan untuk mengatur ketertiban dunia ini. Oh iya, karena itu maka orang Amerika itu mengklaim dirinya menjadi polisi internasional. Negara-negara harus tertib, manut semua di bawah kendalinya. Nggak boleh kamu punya nuklir. Yang boleh punya nuklir cuma saya. Nggak boleh punya rudal lebih dari 500 km. Iran ini dihukum oleh Amerika karena mempunyai rudal yang 2000 bahkan 2500 km yang bisa nyampe ke Tel Aviv. Harus dimusnahkan semua, nuklir dimusnahkan semua. Nggak boleh. Karena maka Amerika itu memegang namanya disebut dengan dominasi atau hegemoni. Hegemoni dunia. Kalau ada negara nggak manut sama dia apalagi menantang, sikat oleh Amerika itu, sikat. Iran itu sebelum yang sekarang itu 3 bulan yang lalu sudah disikat oleh Amerika. Dia bilang instalasi nuklirnya sudah kita hancurkan dan tidak akan bisa lagi. Dia begitu. Israel ini membujukin Amerika terus ini. Ini Anda, ini kewajibanmu, ini mandat dari Tuhan. Itu pengacau semua. Maka dari itu negara-negara yang menantang Amerika itu disebut dengan axis of resistance. Poros perlawanan. Axis of resistance. Dulu Presiden George Bush menyebut bukan hanya axis of resistance, tapi juga axis of upheaval. Poros kekacauan. Bukan hanya poros kekacauan, bahkan disebut axis of evil. Poros setan. Setan itu bukan istilah sekuler, setan itu istilah agama. Jadi orang Amerika itu berpegangan kepada Bible. Bible, maka orang Amerika itu menyebut dirinya itu New Israel. Israel baru. Kalau Netanyahu, ini bangsa Israel itu membuat negara diberi nama Israel. Enggak pakai New, Israel saja. Lalu dengan memberi nama Israel, dia punya rujukan di Bible. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi semua yang diklaim oleh Israel itu ada semua, di kitab-kitabnya itu ada semua. Tetapi ini kan nama yang baru muncul tahun 1948 gitu loh. Jadi kalau ada orang bicara, ini bukan soal agama, geblek dia, nggak ngerti dia. Israel itu sangat agama. Amerika Serikat itu sangat agama. Bible.
Saudara baca misalnya buku-bukunya Noam Chomsky. Ini ceramah serius ini. Anak-anak itu nggak ngerti dia, biarin aja rame sendiri dia. Nggak paham yang ngomong apa bapak ini. Ngoyoworo, kan kira-kira. Iya, ngopo kok wis wengi-wengi kok isi pidato barang itu. Itu ben wae biar aja, jangan ditegur dia ngomong. Kita ngomong sendiri aja di sini. Sama-sama pekerjaannya ngomong gitu. Lo malah keluar coba. Jadi gimana dia? Rupanya sensitif mereka ini. Telinganya tipis. Orang kalau menjadi pemimpin biasanya telinganya jadi tipis. Dikritik nggak mau. Pemimpin apa saja. Mau pemimpin partai politik, pemimpin negara, pimpinan ormas. Saya rasa pimpinan Muhammadiyah juga. Jadi kalau jadi pemimpin tipis, dikritik nggak mau. Anak-anak itu juga gitu. Nah, kalau saudara baca buku-bukunya Noam Chomsky, Chomsky ini ya orang Yahudi. Yahudi tapi dia menjadi warga negara Amerika. Tapi dia anti Zionisme. Ya, orang Yahudi itu ada yang pro Zionisme, ada yang anti Zionisme. Nah, Noam Chomsky ini salah satu dari yang anti. Oh, ada sekarang ada banyak. Ada Jeffrey Sach. Itu juga orang Yahudi. Itu sarjana raksasa di Amerika Serikat itu ya. Di Princeton University. Bukunya banyak sekali Sach itu. Mearsheimer, Noam Chomsky. Lalu ada lagi Ilan Pape. Itu banyak orang profesor-profesor itu yang dia anti Zionisme. Nah, Noam Chomsky itu mengatakan Presiden Woodrow Wilson itu hampir setiap hari ketika jadi presiden itu yang dia pegang itu Bible. Yang dia pegang Bible. Orang-orang Amerika awal yang berangkat ke Amerika yang kemudian nanti menjadi WISP itu orang-orang Puritan yang sangat saleh, alim sekali dan pembaca Bible. Maka a city upon a hill. Maka orang Amerika itu karena dia membaca Bible menyebut dirinya New Israel. Presiden Abraham Lincoln itu mimpi sampai nangis untuk supaya sebelum mati saya sempat untuk berziarah ke Holy Land. Seperti nangisnya orang Indonesia untuk pergi haji. Itu Abraham Lincoln. Ya. Maka pada tahun 1800 berapa ya? 1837 ada seorang penulis Amerika namanya pasti saudara sekalian tahu, apalagi yang jurusan sastra. Ya. Ada seorang yang terkenal sekali namanya Mark Twain. Mark Twain, M-A-R-K-T-W-A-I-N, Mark Twain. Mark Twain itu cerpenis terkenal sekali. Pada tahun 1800-an awal itu terjadi sebuah fenomena Holy Land Mania. Jadi orang Amerika gila pada tanah suci. Itu bukan ratusan dan ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu orang Amerika itu berkunjung ke Holy Land. Berkunjung ke Holy Land. Itu si Mark Twain itu dikontrak oleh 3 koran di Amerika untuk membuat surat. Dia itu salah satu rombongan yang berziarah ke Holy Land. Holy Land itu Yerusalem dan sekitarnya itu disebut Holy Land, sampai ke Jordan, kalau sampai ke Laut Mati, Mount Nebo, pernah kan ke Mount Nebo, itu namanya Holy Land. Ya. Holy Land itu kalau dalam Al-Qur'an itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Jadi barokna yang diberkahi sekelilingnya. Maka orang Arab Livang, orang Arab Sam itu merasa lebih hebat daripada orang Mekah dan orang Madinah. Di Makkah, di Madinah itu yang tanah suci
Yang diberkahi itu cuma Masjidil Haram dan sekitarnya, Mikot dan sekitarnya, nanti Masjid Nabawi dan sekitar situ aja. Sempit-sempit aja. Kalau kami ini barokna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa dan sekitarnya panjang banget itu sampai seluruh Holy Land itu. Wah, jadi orang Syam itu memang merasa hebat juga. Nah, orang-orang Puritan ini sama pergi ke Holy Land itu. Nah, si Mark Twain ini menulis sebuah memoir, judulnya itu The Innocent Abroad. The Innocent. Itu menceritakan tentang Yerusalem, tentang ini. Dia di salah satu halaman itu dia menulis begini. Tanah suci kita. Maksudnya Yerusalem dan sekitarnya itu, Bethlehem, Nazaret dan sebagainya. Situs-situs suci, situs-situs suci Yahudi, situs-situs suci Kristen dan situs-situs suci Islam di Yerusalem sekitarnya itu paling banyak situs-situs suci Kristen. Karena itu memang ada gereja tempat lahirnya Yesus, gereja tempat dimakamkan Yesus, gereja tempat kebangkitan Yesus, ya, seperti the Holy Sepulchre, Al-Kanisah, Al-Qimamah dan sebagainya itu ya. Banyak sekali itu yang diziarahi oleh orang Kristen sedunia. Sekarang ini ada sekitar 260 orang Kristen Indonesia yang sedang berada di Israel, terjebak nggak bisa pulang di sana. Lalu sama di bawah di bunker-bunker berdoa terus kepada Tuhannya untuk bisa pulang ke Indonesia. Tapi belum bisa pulang karena pesawatnya nggak ada. Karena banyak pesawat dihentikan karena serangan Iran yang luar biasa itu ya. Nah, pada tahun 1800-an itu Amerika juga mengirimkan si Twain itu mengatakan kota suci kita kotor, jorok. Orang-orang Arab ini tidak membangun kota suci ini. Kota suci kita ini. Ottoman juga tidak peduli. Karena pada waktu itu masih di bawah Ottoman kan. Karena Ottoman itu lepas dari kekuasaannya di Yerusalem itu ketika dia kalah dalam Perang Dunia Pertama tahun 1917. Maka Yerusalem di bawah kekuasaan pemenang perang. Pemenang perang dunia pertama itu Inggris, Prancis, Italia, Jerman dan sebagainya. Maka bekas provinsinya Ottoman itu kekhalifahan Turki Utsmani, itu dibagi-bagi oleh pemenang perang. Dulu pemenang perang berhak membagi-bagi. Ya. Bahkan kalau dia menangnya sendirian nggak perlu dibagi-bagi. Seperti Sultan Fatih Mehmed II Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dipek kan? Dipek dia nggak dibagi-bagi dia, bahkan ibu kota negaranya dipindah ke situ. Padahal itu ibu kota Bizantium, ibu kota Romawi Timur. Maka jangan kalah perang. Nah, kalau kalah perang ya dipek yang menang. Bahkan bukannya hanya dipek tanahnya, dipek rumahnya, dipek bojonya. Iya, itu istrinya diambilin. Tentu saja dipilih yang cantik-cantik. Ya, kayak gitu. Ghanimah. Ya. Baru ketika selesai perjanjian menjelang setelah Perang Dunia Pertama, kelanjutan dari Westphalia itu lalu dibuat ketentuan baru yang kemudian ditetapkan juga oleh PBB, sebelumnya oleh LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Tidak boleh lagi sekarang. Kita udah modern beradab, kalau menaklukkan yang kita tidak boleh diambil begitu saja. Itulah kenapa Israel tidak bisa ambil hasil perang 67. Tahun 1967 itu Israel itu dikeroyok oleh Mesir, Yordan, Lebanon, Suriah, Iran jauh. Iran itu jauh. Irak juga nggak berbatasan. Irak itu diselingi oleh Suriah, baru Irak. Baru setelah Irak, Iran. Nah, jadi Iran itu jauh dari ini. Maka saudara harus respect dan kagum loh sama Iran itu.
Jangan hanya karena Syiah lalu enggak ini. Dia tuh jauh enggak punya kepentingan sebetulnya dari sudut dengan Yerusalem ya. Jadi Iran itu kalau mau ke Yerusalem melewati Irak, Suriah, baru masuk Palestina. Itu pun juga pinggir. Karena kalau dia melewat pintu yang lain yang bagus mesti lewat Jordan. Mesti lewat Jordan. Beda dengan negara-negara sekitarnya itu. Nah, dulu Israel itu karena menang perang 67 sampai terusan. Si Suez diambil, Golan diambil. Yerusalem itu sebetulnya dulu bukan punyanya Israel, cuma punya sedikit dia, masih punya Palestina, tapi di bawah kekuasaan Yordan. Jadi sebenarnya negara Arab itu masing-masing punya nafsu semua juga untuk menguasai Palestina ini. Ini kota yang cantik, bersejarah, historical sekali. Mengini pokoknya. Semua negara Arab itu sebenarnya pengen sekali menguasai Palestina itu. Ya, maka dulu tahun 67 itu diserbu rame-rame, nanti mungkin mau dibagi-bagi juga antara orang Arab. Jadi orang Palestina jangan-jangan tidak dikasih juga itu. Karena Palestina pada waktu dipimpin oleh kiai. Palestina itu dipimpin oleh mufti Palestina namanya Al-Husaini, mufti Palestina. Siapa namanya? Mufti Palestina. Hah? Ya, Al-Husaini itu mufti, jadi kiai. Kiai nggak begitu ngerti politik kan? Atau kalau ngerti politik ya ngerti-ngertian gitu. Perkembangan geopolitik nggak tahu. Ini ada sebuah perang dunia pertama, lalu kemudian nanti perang dunia kedua. Akan ada tanda-tanda akan muncul sebuah negara superpower namanya Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu sampai perang dunia pertama nggak mau ikut perang. Karena Amerika itu isolasionis dia. Dia negara yang menganut ideologi isolasionisme pada masa Woodrow Wilson itu. Tapi pada waktu perang dunia kedua dia tergoda. Ini kita harus menertibkan dunia ini, kacau ini, orang-orang rusak semua. Kita harus dipimpin Amerika. Lalu dia terjun ikut perang dan menang. Maka lahirlah dua superpower, Amerika dan Soviet. Dua-duanya pemenang perang. Nah, jadi dibagi-bagi. Sementara kalau Israel tadi menang, tapi udah ada peraturan baru nggak boleh bagi-bagi wilayah. Maka akhirnya Suez dilepaskan. Tapi Mesir damai ya dengan gue, akui negara Israel itu sah. Kamu mengakui eksistensi kami, damai, tak kasihkan balik deh. Kamu kalah perang gitu. Kayak DCC gitu. Tapi orang kalah ya gitulah. Ya, setelah itu Golan punyanya Suriah, nggak dikasih sampai sekarang. Bahkan sekarang diklaim sebagian besar Golan punyanya ini. Yerusalem yang dulu dikuasai oleh Yordan diambil juga sekarang. Tadinya cuma Yerusalem Barat, sekarang Yerusalem Timur. Ramallah, West Bank namanya, West Bank atau disebut tepi barat, itu sekarang sudah hampir 80% dikuasai oleh Israel. Buat perumahan, setelah jadi rumah misalnya 2.000 rumah, pemukim baru dikasih T-wall, tembok yang tingginya 12 meter, baja ini, nggak bisa ditembus. Lalu nanti ada pintu-pintu ininya. Jadi nanti di luar tembok itu orang-orang Palestina yang ya rumahnya ngemplek-emplek, ada juga yang bagus sih tapi nggak banyak. Rafah itu di Gaza. Di Gaza itu beda lagi. Dari tepi barat ke Gaza itu melewati tanah yang dikuasai Israel dulu. Nggak bisa orang Gaza itu kalau nggak diizinkan oleh Israel nggak bisa ke Yerusalem, ke tepi barat nggak bisa. Bahkan orang Hebron, orang Jericho, orang Nazaret, itu yang cuma jaraknya itu kira-kira kalau Yerusalem itu di Masjid Taqwa ini, Masjidil Aqsa di Taqwa ini, kira-kira kalau Jericho itu enggak, ya agak jauh lah. Bogor ke sana dikit lah gitu. Itu mau ke sini nggak bisa. Nggak bisa, blokade itu checkpoint banyak banget, bukan 2, 3, 4, 5. Periksa suratnya mana? Nggak ini, boleh.
Kalau mau Masjid Al-Aqsa, orang-orang Kristen juga, orang-orang Palestina Kristen itu kalau hari Natal gitu mau ziarah ke itu nggak bisa juga. Jadi orang Kristen Palestina itu juga waduh digencet betul juga oleh negara Israel, oleh bangsa Yahudi. Maka lucu orang Kristen Indonesia bela Israel itu geblek pol. Ya itu beruntunglah orang bodoh itu. Ya berbahagialah orang yang tidak tahu. Ya, orang yang tidak tahu. Orang Amerika juga nggak tahu itu. Orang Amerika itu jangan dikira karena dia negara maju, superpower, orangnya pinter-pinter. Dalam pengertian wawasannya luas. Orang Amerika itu yang mempunyai paspor itu tidak lebih dari 12%. Karena nggak ngerti luar negeri dia. Sementara koran, TV dan sebagainya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi beritanya itu kalau namanya menyebut orang Palestina dia teroris. Bagi orang Amerika satu-satunya negara yang sah di Judea and Samaria, ya, Judea and Samaria itu hanyalah Israel. Bangsa Palestina itu pemberontak, pengacau, kalau belakangan disebut teroris. Orang Amerika percaya saja itu. Memang geblek banget ya. Megeli pokoknya. Megeli banget. Nah, apalagi kemudian dia New Israel. Jadi sangat kuat. Nah, karena itu maka orang Amerika itu sangat senang dengan Yerusalem dikuasai oleh orang Yahudi. Karena Mark Twain itu menulis di situ bahwa untung sekarang sudah mulai berdatangan orang-orang Yahudi yang membersihkan, membangun dan mempercantik Yerusalem. Sekarang sudah lumayan. Apalagi kalau jumlah mereka semakin banyak. Ini kata Mark Twain. Mark Twain ini cerpennya bagus banget. Sayangnya pro Yahudi tengek itu. Ya. Mark Twain terkenal jaya, anak-anak SMA yang jurusan ini tahu Mark Twain itu ya. Nah, maka dari itu orang-orang Amerika itu sangat pro banget, susah merubah pikiran orang Amerika tentang Israel itu susah. Agak sedikit berubah nanti soal Judeo and Samaria dan from the river to the sea. Nanti saya tulis di Suara Muhammadiyah yang baru nanti. Ya, sudah saya kirim tulisannya tentang itu. Bacalah tulisan saya di Suara Muhammadiyah itu. Itu tulisan bagus-bagus. Ya nggak percaya. Itu tulisan bagus-bagus itu. Itu tulisan bagus-bagus, sangat informatif tentang itu. Nah, karena itu orang Amerika susah sekali merubah itu. Tapi yang kita ingin sedikit lagi soal unggul. Ini bangsa yang unggul. Di Amerika itu American exceptionalism. Ya, a city upon a hill. Jadi mereka ini memang meyakini dirinya itu punya tugas ngatur dunia. Amerika itu. Jadi negara-negara yang ngeyel sama dia ini cuma dia ngitung-ngitung. Kalau ngatur-ngatur Cina dia nggak berani juga kan. Secara keras nggak berani, tapi dia dikte terus. Dia bikin tarif, dia bikin ini itu. Banyak sekali lah orang Amerika kalau bikin film produksi Hollywood itu. Ya macam-macam lah itu. Apakah Mission Impossible atau apa itu yang tentang Cina, tentang macam-macam lah, tentang Jepang dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan orang Amerika kemudian mengirimkan, ini Bapak bicara penting sekali. Orang Amerika juga kemudian mengirimkan ribuan misionaris. Ini misionaris di Arab itu dari Amerika. Jadi kira-kira gini, orang Amerika itu karena saking puritan, saleh, terutama dia di Partai Republik. Di Partai Demokrat itu liberal orangnya. Kayak Clinton, Obama, Hillary Clinton tentu saja, ya Jimmy Carter itu Demokrat. Meskipun Jimmy Carter itu orangnya saleh sekali juga, seperti evangelis gitu. Tapi dia karena orang Partai Demokrat itu lebih liberal, kurang begitu menghargai lembaga keluarga, melarang doa sebelum sekolah dan sebagainya gitu. Itu orang-orang Demokrat. Orang Republik itu konservatif, sangat konservatif. Seperti Trump ini, meskipun orangnya uraan kayak begitu ya, uraan kayak tidak bermoral, tapi dia ini sebetulnya seorang neo-konservatif. Dia konservatif sekali, maka dia itu cucu-cucunya itu no drug, no alkohol, no tato, no drink. Dia itu tidak pernah satu tetes pun
minuman keras masuk di mulutnya. Nah, karena puritanisme itu. Maka dia orang Amerika pada tahun 1800-an mengirimkan misionaris ke Amerika, ke Yerusalem dan sekitarnya, ke dunia Arab, masuk ke Mesir juga itu sebetulnya. Mesir, Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, Irak dan sebagainya. Itu banyak sekali terutama di tanah Syam. Karena orang Amerika itu sulit menerima, loh piye to iki? Gitu. Piye to iki? Tempat kelahiran Kristus kok mayoritas Muslim. Nggak bisa ini. Ya kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian sekarang pergi ke Mekah, tapi mayoritas Kristen. Kira-kira apa perasaan Bapak? Orang Arab ini memang basi yo tenan. Gimana kok bisa begini? Kira-kira orang Amerika itu persis seperti itu. Pada tahun 1830-an itu udah banyak sekali. Tugasnya apa? Menyebarkan agama Kristen dan kembali mengkristenkan. Bapak Ibu sekalian yang dari Fakultas Fisip Pol pasti kenal namanya Edward Said. Nah, Edward Said itu dalam banyak bukunya menceritakan itu. Misalnya Power and Language misalnya. Ada terjemahnya bahasa Indonesia, termasuk autobiografi dia, Out of Place, ya, bagus sekali. Dia itu orang Palestina Kristen yang lalu menjadi dosen di Princeton University yang melahirkan teori yang membongkar orientalisme. Itu yang membongkar paradigma orientalisme itu Edward Said. Dia lahir dari Yerusalem dia. Dia menceritakan para misionaris itu akan mengkristenkan orang-orang Islam dan Yahudi. Karena susah diterima oleh mereka. Masa ini di Makkah, di Madinah ini tempatnya Rasulullah. Kok jadi kira-kira gitu loh kalau ini orang Islam. Dia cuma menerima. Maka dia menyebarkan agama itu. Tapi tidak ada orang Islam yang masuk Kristen. Tidak ada orang Yahudi yang masuk Kristen. Bahkan orang-orang Libanon yang pada waktu itu masih sekitar 55% Kristen, nggak tambah juga. 55% itu orang Libanon kan Kristen pada tahun 1800 awal 1900-an itu. Tapi tidak mau berubah. Akhirnya para misionaris itu frustrasi. Akhirnya karena frustrasi, tapi frustrasi menyebarkan agama. Tapi kemudian mereka mendirikan sekolah-sekolah, gereja, rumah sakit dan sebagainya. Persis kayak misionaris Kristen di Indonesia. Jadi di Libanon, di Suriah, di Palestina, sebagian Yordania itu sekolah-sekolah yang paling bagus-bagus itu sekolah misionaris. Seperti Sedes Sapiense, Canisius, Gonzaga, Tarakanita, Penabur. Itu semua. Rumah sakit juga kayak rumah sakit Sinkaralos, Boromeus, kalau Jogja Bethesda, kalau Semarang Elizabeth. Ya kayak gitu-gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian di Beirut atau di Damaskus ke rumah sakit, ya ketemunya rumah sakit kayak gitu-gitu. Universitas juga, SMA juga, ya. Universitas di sana itu ya namanya American University of Beirut, Saint Joseph University, Lebanese American University, Balamanda University. Itu universitas berbahasa Inggris semua. Dan kampusnya itu namanya AUB itu setengah kota Beirut, besarnya itu. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah pergi ke kampus Harvard University di Boston, itu kampusnya AUB itu kayak itu. Sebesar itu juga. Atau Bapak Ibu sekalian kalau yang Al-Azhar, siapa tadi? Adi Mansyah, mana Adi Mansyah? Adi Mansyah pernah main ke American University in Cairo? Belum. Padahal di Mesir berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun belum pernah berkunjung ke American University in Cairo. Itu kampusnya itu bagus sekali. Bangunannya kayak bangunan-bangunan di New York itu ya, di Harvard itu. Besarnya juga besar sekali. Al-Azhar tidak ada bandingannya besarnya itu. Itu universitas terbaik di Mesir. Ranking 1. Gitu. Ya, ranking 1. Itu IUB juga seperti itu. Sampai hari ini. Baru 5-6 tahun terakhir reputasi universitas misionaris itu mulai dikalahkan oleh 4 universitas di Arab Teluk. Nomor 1 itu namanya King Fahd
University of Petroleum and Mineral, dan King Abdullah University of Technology. Itu ranking 1-2 sekarang. Itu 2 universitas di Arab Saudi. Sekarang ada dosen Universitas Muhammadiyah banyak yang ambil doktor di 2 universitas itu. Berbahasa Inggris. Universitas di Arab berbahasa Inggris. Edan tenan kan? Ya, edan memang. Ya. Itu yang pakai bahasa Arab itu cuma universitas fakultas agama. Syariah, usuluddin, dakwah, gitu-gitu itu. Tapi kalau universitas umum itu berbahasa Inggris. Saint Joseph itu berbahasa Perancis. Mahalnya bukan main sekolah di situ. Pemimpin-pemimpin Timur Tengah itu, anggota DPR, anggota parlemen, menteri, presiden, perdana menteri, itu sebagian besar lulusan AUB. Pemimpin Palestina itu lulusan AUB, kayak George Habas, Nayef Hawatmeh. Itu lulusan sekolah-sekolah yang didirikan oleh misionaris. Nah, pokok terakhir Bapak sekalian, jadi spirit unggulan. Apakah orang Islam tidak merasa dirinya, meyakini dirinya unggulan? Unggulan orang Islam itu sebetulnya. Ayat Al-Qur'an banyak itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat apa itu lupa saya. Nanti Pak Abimansyah yang ini. Jangan bersedih, jangan merasa lemah, jangan bersedih. Kamu itu tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, tinggi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat terbaik, manusia terbaik. Di surat Bayyinah itu malah apa itu? Khairul bariyah, dan yang lain itu syarrul bariyah. Ngenyek banget. Ya toh. Khairul bariyah loh, kita itu khairul bariyah. Banyak sekali tuh ayat-ayat ini. Apalagi agamanya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya. Banyak sekali sebetulnya orang Islam itu unggulan, tapi kita tidak berhasil melakukan kapitalisasi bahwa kita itu unggulan dan kemudian tidak bisa merealisasikannya. Bisa direalisasikan hanya sebentar pada bukan sebentar ya, pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Umayyah, pada masa Kekhalifan Abbasiyah. Baru setelah runtuhnya Abbasiyah tahun 1258 ketika diserbu oleh Hulagukan itu, mulai itulah supremasi umat Islam itu turun terus. Nah, doktrin unggul itu tidak bisa diwujudkan sampai hari ini ketika memasuki era modernitas itu. Nah, karena itu perlu dibangkitkan lagi. Jangan hanya berhenti pada Ramadan unggulan, ya, Ramadan unggulan, tapi kita menjadi umat unggulan. Tugas para cendekiawan Muslim, terutama para ulama itu luar biasa pentingnya, penting sekali. Gimana pendeta-pendeta, teolog-teolog Kristen kok bisa melahirkan umat yang bagus-bagus? Bapak Ibu sekalian, NTT dan NTB misalnya. NTT itu tanahnya gersang, miskin, ekonominya buruk, tapi pendidikannya dahsyat. Kompas itu dikuasai oleh orang NTT, berkoalisi dengan orang Katolik Jawa. Seperti anak buahnya Pak Yakub Utama, sahabatnya Buya Syafi'i Ma'arif dulu itu. Itu Kompas itu isinya adalah orang Katolik Jawa dan orang Katolik NTT. Redaksinya itu. Berasal dari koran terbaik di Indonesia. Bahkan ketika yang lain sudah koid semua, dia masih hidup. Ya. Sekolah-sekolah juga. Jadi teolog Kristen, ulama-ulama Kristen, para pastor-pastor, para pendeta, itu bisa mengajarkan sebuah teologi Kristen yang berhasil mendorong umatnya menjadi orang-orang unggulan. Sekolah-sekolahnya bagus, rumah sakitnya bagus, universitasnya bagus-bagus, orangnya juga bagus-bagus. Coba, gimana? Kok teolog Islam enggak? Gimana teolog Islam itu? Aksinya punya. Teolog-teolog Islam kan aksinya punya. Tapi banyak yang sebetulnya membina umatnya gimana?
Wong udah pinter sedikit PhD gitu aja khutbah udah gak mau. Jarang kan yang profesor doktor yang pinter-pinter gitu jadi khotib udah gak mau. Intelektual, gue intelektual. Ya padahal mencerah umat ini perlu dicerahkan. Ya, mereka orang yang punya modal, punya bekal, punya keahlian dan bisa menjadi mimpi anak-anak kecil kita. Tapi malah menjadi apa itu? Seperti menara gading gitu loh. Yang ini. Ya, maka penting sekali itu kita gimana menjadikan umat ini unggulan. Pada saudara-saudara sekalian yang muda-muda, saya udah tua, udah 60 tahun lebih. Jangan ditanya lebihnya berapa supaya nggak ketahuan ya. Ya gitu, ini penting sekali untuk membangun semua eranya anak-anak muda yang fresh ya, darah-darah segar untuk memimpin umat. Yang darah-darah kental itu istirahatlah. Ya, maksudnya istirahat dari memimpin gerakan-gerakan. Ya, biar diganti oleh darah-darah segar. Oh, darah kental setiap hari sudah minumnya obat pengencer darah. Ya jalannya karena darah kental ya jalannya juga lambat kan. Oh, namanya darah kental. Nah, kita yang muda-muda harus itu. Gimana? Ya saya setiap pagi minum pengencer darah. Ya, amaril segala macam. Ya minumnya udah setiap hari 13 butir obat. Kayak udah jijik itulah kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita sambung lagi. Mudah-mudahan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kita mau lanjutkan itikaf sampai sahur. Gitu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.